Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat crepe horn pastry atau horn puff pastry atau corn pie atau kue cum-cum atau kue trompet. Wah, kue ini benar-benar memiliki banyak nama ya. Di video ini saya membuat manual untuk kulitan pastry-nya, tapi kalau teman-teman mau membelinya ada juga yang instan dijual di toko bahan kue atau toko frozen food di marketplace. Ini meskipun membuat sendiri di rumah, selain harga bahan-bahan yang cukup ekonomis, alhamdulillah meskipun baru pertama kali saya membuatnya bisa berhasil berlapis-lapis seperti ini. Tentu ini akan dapat lebih menekan angka biaya produksi daripada beli puff pastry instan apabila ingin dijadikan ide bisnis di bidang kuliner. Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Untuk bahan kuenya siapkan 300 gram terigu protein tinggi, 1 butir telur, 100 ml air, 2 sendok makan gula pasir dan seperempat sendok teh garam, serta pewarna kuning tua secukupnya. Selanjutnya campurkan gula pasir dan garam ke dalam terigu. Kemudian siapkan wadah, campurkan telur dan bahan bubuk, kemudian aduk dengan tangan bersih agar adonan benar-benar tercampur merata. Jangan lupa tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu aduk-aduk kembali. Lanjut aduk adonan dengan menambahkan bahan bubuk dan air secara bertahap. Fungsi melakukannya secara bertahap one by one adalah agar kita bisa menyesuaikan dengan konsistensi adonan, jadi tidak terlalu lembek ataupun terlalu kering nantinya. Intinya sabarlah ya, jangan main keroyokan. Just kidding. Agar warnanya menjadi lebih cantik, berikan beberapa tetes pewarna kuning tua. Ini boleh di skip bila tidak suka. Tidak perlu sampai kalis elastis, cukup uleni hingga semua bahan tercampur merata. Bila dirasa adonan terlalu lengket, bisa tambahkan terigu sedikit saja. Setelah tercampur rata, tutupi adonan dengan serbet dan istirahatkan selama 10 menit. Oh ya teman-teman, ini awalnya saya siapkan 100 ml air, tapi saya hanya menggunakan 75 ml saja. Intinya disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing ya, agar hasil adonannya tidak terlalu lembek atau kering nantinya. Oke lanjut, siapkan 130 gram mentega coarse fat. Ini adalah mentega khusus pastry yang fungsinya membuat adonan menjadi berlapis-lapis dan crunchy. Kalau ada yang tanya, boleh nggak sih diganti mentega atau margarin biasa? Nggak ada yang larang kok ya, tetap halal toyiban. Tapi nanti hasil akhirnya rawan tidak berhasil menjadi berlapis-lapis dan kurang renyah. Eman-eman kan? Selanjutnya taburi papan kerja dengan terigu agar tidak lengket. Tuh ya, setelah diistirahatkan selama 10 menit, tekstur adonannya menjadi sangat lembut dan anti pori padahal tanpa mengeloni hingga kalis elastis. Kemudian gilas adonan dengan rolling pin hingga tipis melebar dan usahakan bentuknya memanjang seperti ini ya. Semangat, jangan pantang menyerah menggilas adonannya ya. Setelah itu, olesi setengah bagian permukaan adonan dengan mentega coarse fat tipis-tipis saja, yang penting merata. Jika sudah selesai, lalu lipat bagian yang telah diolesi mentega coarse fat. Kunci adonan dengan melipat di setengah keliling pinggirannya. Bila dirasa adonan masih terlalu lembab, boleh taburi terigu tapi sedikit saja ya. Kalau terlalu banyak, takutnya adonan menjadi kering dan susah untuk di-rolling. Lalu gilas kembali adonan hingga tipis memanjang. Jangan lupa untuk menandai di lipatan 1. Lipat adonan menjadi seperti ini. Lalu gilas kembali adonan dengan menggunakan rolling pin hingga lebar memanjang. Selanjutnya tandai dengan lipatan 2. Jangan sampai lupa ya. Perhatikan cara melipat adonannya agar tidak salah nantinya. Lanjut seperti sebelumnya, lalu gilas kembali adonan dengan rolling pin hingga lebar memanjang. Nah, finally ini kita masuk ke lipatan yang ketiga atau yang terakhir. Lalu gilas kembali adonan hingga lebar memanjang seperti sebelumnya. Menggilasnya jangan terlalu tipis ataupun jangan terlalu lebar juga, agar permukaan pastry-nya bisa terlihat berlapis-lapis. Kemudian potong adonan sama rata dengan masing-masing lebarnya 1,5 cm. Olesi margarin pada cetakan agar kue tidak lengket ketika dilepaskan nanti. Selanjutnya tempelkan secara melingkar potongan adonan kue ke dalam cetakan seperti ini. Lakukan hingga semua adonan habis. Gerakan melingkarnya pelan-pelan saja agar rapi dan tertutup. Honestly, ini pertama kalinya saya membuat puff pastry, khususnya kue cum-cum ini. Biasanya sih beli di toko kue ya. Karena ini salah satu kue favorit saya, jadi saya mencobanya untuk praktek bikin sendiri di rumah.
Di video ini jadi 17 cetakan dengan konsistensi ketebalan adonannya tidak terlalu tipis. Apabila jumlah kue cum-cumnya ingin dibuat lebih banyak, bisa menggilasnya menjadi lebih tipis lagi sebelum dilingkarkan ke cetakan. Voila, adonan yang dicetak sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah mengolesi permukaan atas adonan dengan larutan kuning telur yang ditetesi pewarna kuning tua secukupnya. Apabila sudah, lalu taburi permukaan atas adonan dengan gula pasir secara merata. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Kemudian oven adonan di suhu 170 derajat Celcius api atas bawah selama 50 menit. Karena ini jadi 2 loyang, maka tukar posisi loyang secara bergantian. Disesuaikan dengan oven masing-masing saja, karena beda oven of course pasti beda karakter pemakaiannya. Untuk bahan flash, siapkan 150 ml air, 2 sendok makan maizena, 1 sendok makan terigu pro sedang, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2 sachet susu kental manis putih, setengah sendok makan margarin pewarna kuning tua secukupnya, dan 1 sendok teh vanili. Selanjutnya campurkan maizena, terigu, dan gula pasir ke dalam panci. Masukkan air lalu aduk merata. Jangan lupa untuk menambahkan susu kental manis putih. Aduk secara terus-menerus agar adonan fla tidak menggumpal. Agar tampilan flanya semakin cantik dan tidak pucat, tambahkan beberapa tetes pewarna kuning tua. Bila tidak suka, ini boleh di-skip. Jangan lupa untuk menambahkan margarin lalu aduk-aduk kembali. Bila sudah matang, matikan api kompor lalu tutup adonan agar tidak berkulit. Selanjutnya kita buat fla coklat. Campurkan 2 sendok makan maizena, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok makan coklat bubuk. Aduk merata. Tuang 150 ml air, lalu aduk-aduk kembali hingga merata. Tuangkan 2 sachet susu kental manis putih dan setengah sendok makan margarin. Diaduk-aduk terus lah pokoknya ya. Setelah itu masukkan 50 gram di sisi atau coklat batang. Aduk terus menerus adonan fla hingga mengental dan matang. Lalu matikan api kompor. Tutup adonan fla agar tidak berkulit. Voila, kue cum-cumnya sudah matang dan sudah saya lepaskan dari cetakan. Sudah siap untuk diberi isian fla. Syukurlah, tekstur bagian bawah kue cum-cumnya juga matang merata. Pastikan agar benar-benar matang dan teksturnya kering agar menghasilkan cita rasa yang crunchy atau renyah. Kalau adonannya setengah matang atau kekuningan masih agak lembab, kuenya jadi tidak renyah dan mudah melempem. Bisa dilihat ini kue cum-cumnya matang merata semua ya, jadi aman. Selanjutnya taruh fla pada piping bag, beri isian fla pada kue secara bergantian hingga semua terisi. Agar lebih cantik, beri hiasan cherry merah yang dipotong kecil. Ini optional saja, boleh di skip ya. Lakukan hingga semua adonan terisi fla. Selain fla vanila, kue cum-cumnya saya beri isian fla coklat agar lebih bervariasi. Nah, ini kuenya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Tuh kan, tampilannya cantik, matang merata, dan wow, ini beneran crunchy banget, super renyah, dan pastinya berlapis-lapis. Mari kita coba. Manisnya kalau untuk selera saya sih ini sudah pas ya. Super renyah dan tekstur pastry-nya khas banget. Seriusan deh, ini mirip seperti yang dijual di toko kue. Untuk rasa fla vanilanya juga sudah pas dan gak enek. Kita coba ambil yang isian fla coklat. Sama seperti yang isian fla vanila, tekstur kue cum-cum yang isian fla coklat juga sangat renyah dan berlapis-lapis. Dengan begitu, bagi para pecinta puff pastry, khususnya kue cum-cum ini, kini kalian bisa dengan sangat mudah membuatnya di rumah. Dan pastinya, kini teman-teman tidak perlu lagi harus membeli kulitan pastry secara instan. Tentu, kalau mau dijadikan ide bisnis, akan jauh lebih ekonomis bila kulitan pastry dan isian flanya dibuat secara mandiri di rumah. Kue ini cocok dijual bijian ataupun untuk isian snack box acara hajatan. Dengan dibungkus plastik OPP seperti ini, jadi semakin cantik, layak jual, dan menjaga teksturnya agar tetap renyah. Oke teman-teman, cukup segini dulu untuk resep kali ini. Happy trying at home. Bye-bye!